Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Sebetulnya ini video udah ada beberapa hari yang lalu ya teman-teman, tapi belum sempat aku edit karena kodarullah gitu ya, sakit serumah barengan. Jadi ya sudah, ini baru sempat aku edit karena alhamdulillah sudah mulai pada sehat semua. Jadi emak juga sudah mulai senggang ya kerjaannya. Jadi ini pagi-pagi aku mau bikin chicken katsu teman-teman. Nah ini tuh sebagian mau aku jual, jadi dibawa sama Mas Dio gitu ya, dijual ke teman-temannya. Tapi nggak banyak karena memang ini kayak buat percobaan gitu. Soalnya kan nasi, khawatirnya pada nggak doyan nasi. Bukan nggak doyan, maksudnya kan kayak teman-temannya mungkin sudah ada yang sarapan di rumah gitu kan. Jadi aku juga bawanya cuma sedikit aja. Dan untuk chicken katsunya ini juga nggak yang ribet-ribet gitu ya, pokoknya yang satset. Jadi untuk tepung pencelupnya aja ini aku pakai tepung sajiku serbaguna yang ditambah dengan terigu biasa gitu. Terus untuk ayamnya ini tadi juga sudah aku marinasi pakai bumbu racik pastinya ya, emang biar satset aja gitu. Jadi ya udah, ini langsung aja karena bumbunya atau bahan-bahannya itu udah siap semua. Ada ayam yang sudah aku marinasi, ada tepung pencelup dan juga tepung roti. Jadi ini udah tinggal digulir-gulirkan aja si ayamnya ke tepung basah. Habis itu lanjut ke tepung panir atau tepung rotinya ya. Jadi ini untuk ayamnya aku beli setengah kilo di harga 19.000. Untuk ayamnya ini bagian dada yang aku potong menjadi 20 bagian untuk ayamnya aja ya. Maksudnya bagian tulang itu nggak aku ikut hitungin gitu. Pokoknya bagian dagingnya aja itu 20 potong. Memang ukurannya ada yang besar kecil, jadi nanti aku pilih yang agak besar itu yang bakalan aku jual. Jadi anak-anak nggak kebagian yang kecil-kecil banget. Dan ini udah siap, langsung aja dari celupan tepung basah lanjut aku masukin ke tepung rotinya. Ini tinggal langsung diosrek-osrek aja ya teman-teman. Buat yang budgetnya lagi pas-pasan atau lagi berhemat, menu ini juga cocok banget gitu ya, karena dari sedikit ayam atau ayam yang sedikit itu bisa jadinya banyak banget. Karena ya itu modal modal tepung gitu. Jadi kelihatan gede karena ditepungin, tapi ya nggak apa-apa gitu, namanya mensiasati ke apa ya, ke pas-pasan. Biar kelihatan banyak, biar kebagian semua gitu ya. Ini kalau setengah kilo bisa loh dijadiin sampai malam gitu, karena jadinya banyak banget ya kan. Kalau misalnya kelihatan kurang gede, ya udah tinggal diulangi lagi, celup ke tepung basah, habis itu ke tepung roti lagi, dijamin bakalan gede. Tapi di sini aku cuma pakai 1 kali celup ya teman-teman, kecuali yang ayamnya itu kelihatan kayak kecil banget gitu. Jadi aku celupin lagi ke tepung basah terus ke tepung roti. Tapi untuk yang kecil-kecil ini aku makan sendiri gitu. Jadi kayak ini ibaratnya jualan sambil numpang makan. Atau makan sambil jualan, terserah apapun itu namanya lah ya. Intinya sambil menyelam kelelep. Sambil menyelam minum air maksudnya gitu ya. Dan ini aku juga udah sambil manasin minyak ya teman-teman, biar cepet aja gitu. Jadi nanti kalau sudah ada yang jadi bakalan langsung aku goreng. Terus nggak aku goreng semuanya karena ini kan mau aku pakai buat sama makan malam juga ya. Jadi sebagian disisain. Terus tadi aku juga habis bergadang bikin puding sedot ya teman-teman, karena alhamdulillah puding sedot aku laris. Terus ada yang pesen juga 20 pieces untuk dijual lagi. Jadi alhamdulillah gitu, kalau misalnya ada yang mau beli lagi itu aku kasih harga 1.800. Terus kalau misalnya yang aku titip ke kantin sekolah itu kalau yang harga 2.000 dari akunya 1.700. Kalau yang harga jual 500 ya dari aku 400. Terus kalau yang dijualnya 1.000 dari aku 800 begitu teman-teman. Nah ini aku udah aja di penghujung
goreng menggoreng. Ini aku yang bagian kedua itu aku goreng yang bagian tulang-tulangan ya teman-teman. Jadi untuk pertulangan itu nanti bakalan dimakan sendiri. Nah ini sisanya buat digoreng nanti siang ataupun malam. Ini Mas Dio mau minta makan tapi dia mintanya yang daging sama mau minta tulangannya juga. Jadi ya sudah aku kasih itu yang gede-gede itu tulang ya. Tapi masih ada dagingnya jadi nggak dibuang, kan sayang kalau dibuang. Terus lanjut, ini aku juga persiapan untuk ngisi saus. Ini aku sausnya pakai merek McLewis ya namanya. Tadinya mau pakai yang Indofood tapi nggak cukup, jadi ya sudah. Baru bungkusin 2 saus yang Indofood, terus sisanya aku pakai yang McLewis ini. Nah ini ternyata aku bungkusin sausnya itu cuma 8, jadi untuk bikin yang dijual ini memang cuma 8 aja ya teman-teman. Takutnya nggak laku karena nasi gitu ya, tapi alhamdulillah laku semua gitu, malah ada beberapa yang nggak kebagian. Ya sudah, mungkin untuk next time ya, karena ternyata tuh banyak juga anak-anak yang dari rumahnya nggak sarapan karena mungkin orang tuanya sibuk gitu ya. Jadi ya udah terima jadi dikasih uangnya, anak-anak suruh pada beli sendiri. Nah ini videonya aku percepat aja karena ini sudah sekitaran jam setengah 6 ya teman-teman. Dan untuk nasinya itu aku cetak pakai cetakan agar-agar atau puding gitu ya, biar sama semua gitu. Karena untuk cetakan yang kepikiran ya ini aja, ini nggak terlalu kecil terus nggak terlalu besar juga. Pokoknya kalau porsi buat anak-anak insya Allah kenyang lah ya. Udah deh, alhamdulillah ini udah selesai. Jadi isinya ada nasi, ada chicken katsu, ada saus sambal. Udah gini aja, lanjut aku bungkusin dan alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Ini untuk harga jualnya satu bungkusnya 3.000. Jadi dari 8 bungkus dapat uangnya 24.000. Alhamdulillah lumayan banget. Nah, ini hasil bergadangnya aku es pudot, tapi aku bekuin ya teman-teman. Ini bisa mau disedot juga bisa, kalau pas beku bisa jadi kayak es krim. Pokoknya alhamdulillah disyukuri. Terus itu juga ada es pensilnya aku yang harganya 500-an. Nah ini biar cepet jadi aku tidurin nanti biar beku, karena orang yang mesen 20 PCS itu mintanya dalam keadaan beku ya. Jadi nanti pas dibawa atau dimakan tuh masih tetap kondisinya dingin. Dan ini hari ini yang mau aku titip di kantin itu adalah es pensil ini ya teman-teman. Ini harga jualnya 500, jadi dari aku 400 rupiah. Oke, aku percepat aja videonya. Anggap aja persiapan buat ngirim esnya udah selesai. Dan tadi yang jaga kantin juga WhatsApp ke aku sekalian pesen gepuk abon karena dia lagi sakit gitu ya. Jadi kepengen makannya pakai gepuk abon, alhamdulillah. Dan ini video pulang sekolah, jadi udah selesai semua. Ini uang dari yang kemarin aku nitip puding sedot tapi nggak aku ambil karena repot gitu ya. Jadi aku biarin aja titip di sana, dan ini udah aku ambil pas pulangnya karena ini ternyata hari Jumat ya teman-teman pas video ini diambil, jadi udah seminggu yang lalu. Berhubung kalau hari Jumat itu pulangnya cepat, jadi setengah 11 tuh udah datang nih di rumah uangnya. Ini uang jualan chicken katsu aku tadi 24.000. Ini semuanya 34 karena yang 10 itu uang untuk kembaliannya ya. Dan di dalamnya styrofoam ini uang titipan es pensil aku. Alhamdulillah sedikit banyak disyukuri gitu. Mudah-mudahan berkah dan cukup untuk semuanya. Oke, alhamdulillahirobbil alamin untuk hari ini. Dan masih aku lanjutin untuk persiapan makan siang. Ini sebetulnya kayak diulang lagi ya kejadian tadi pagi, karena aku bakalan goreng chicken katsu yang sisanya tadi pagi itu. Terus aku juga masih punya selada air sisa kemarin, karena yang kemarin itu bisa sampai malam, jadi selada airnya itu bakalan aku masak sekarang. Terus sekalian jawab nih, masih ada yang nanya kenapa komporku ada 2, jadi cerita lagi deh ya, nggak apa-apa ya. Jadi untuk kompor yang Quantum Tungku 3 ini aku pakai Blue Gas ya teman-teman. Nah Blue Gas itu kan lumayan mahal ya, itu satunya 160 gitu.
Biasanya aku make itu hampir 2 bulanan, tapi pas Mas Dio dan Adek Royan sunat setahunan yang lalu, itu tuh jadi boros banget karena kan tiap pagi dan sore itu ngerebus air buat berendam mereka berdua, dan namanya berendam airnya harus banyak dong, otomatis blugas aku juga cepet banget habis, kayaknya belum sebulan atau cuma sebulan tuh udah habis gitu. Jadi makanya biar lebih berhemat, aku beli kompor yang tungku satu ini. Terus aku pakainya gas yang hijau ya teman-teman, jadi khusus buat ngerebus-ngerebus aja. Kenapa buat yang ngerebus-ngerebus aja? Karena kalau misalnya dipakai buat goreng menggoreng itu kan bakaran muncrat-muncrat gitu ya minyaknya. Sedangkan tembok di belakang si kompor ini itu kan nggak berkeramik, jadi kalau misalnya minyak muncrat ya udah nggak bisa dilap gitu loh. Jadi makanya dipakainya cuma buat ngerebus-ngerebus aja. Ya kadang-kadang kalau terpaksa gitu yang blugas habis ya aku pakai buat goreng menggoreng juga. Apalagi sekarang tuh ada Dekanza kan yang pagi dan juga sorenya itu harus mandi pakai air hangat. Jadi alhamdulillah pakai kompor tungku satu ini membantu banget gitu, karena kalau pakai blugas boros. Oke, terima kasih ya teman-teman. Videonya sampai sini dulu. Terima kasih banyak selalu nontonin video aku. Semoga Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.